Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, terserah kapan kalian mulai nonton video ini. Video ini baru sempat saya rilis karena masalah di teknis dan waktu dan sebagainya. Tapi saya berusaha catch up, saya berusaha upload semua materi yang kalian butuhkan untuk belajar. Selain versi PDF-nya memang udah pernah saya berikan ke kalian dari kapan waktu. Saya sebetulnya udah pengen upload apapun sih yang diberikan ke kalian, tapi nggak semuanya berjalan mulus. Oke, untuk kali ini kita bahas tentang stress corrosion cracking. Nah, mungkin supaya kalian merasa bahwa saya ngeliatin kalian yang ini apa ya? Ini bisa dikecilin gimana? Bisa nggak? Kayaknya nggak bisa, jadi kita close aja. Oke, untuk stress corrosion cracking kita bahas di sini. Stress corrosion cracking dalam bahasa Indonesia ya, kalau kita artikel secara harfiah artinya adalah korosi yang dikarenakan oleh apa namanya? Bentar, ini supaya bisa full screen 11 kan. Yap. Stresnya sendiri, korosi dan crack. Crack ini kan bukan patahan. Crack itu something cracking, pecahan, retakan, suatu retakan dikarenakan oleh korosi yang bercampur dengan stres. Itu intinya. Jadi bisa jadi retak yang dikarenakan oleh korosi dan stres. Stres kan artinya tegang. Jadi harus ada tegangan di sana, harus ada gaya yang bercampur di situ. Intinya di situ ada gaya, ada korosi, maka berakhir dengan crack. Nah, itulah maksud dari stress corrosion cracking. Selesai sudah? Enggak dong. Kita bahas lagi. Kita ada example, ada contoh mekanismenya dan SCC dalam group of material. Nanti kita bahas. Karena kita tahu korosi itu kan, kalau kalian bahas, korosi itu sebenarnya proses pelapukan secara kimia. Jadi mungkin lebih common dengan besi atau baja. Tapi kita tahu bahwa korosi itu sebetulnya pelapukan apapun ya, asal dia berubah struktur kimianya. Jadi nanti kita bahas SCC ini terjadi di grup material di mana aja. Intinya kira-kira seperti itu. Oke, untuk contohnya di sini gak dikasih. Oh, ada tuh. Ini baru pengertiannya. Stress corrosion cracking is cracking due to a process involving conjoint corrosion and straining of the metal. Jadi di sini kita fokus ke metal due to residual of applied stress. Nah, ini stress corrosion cracking, atau kita nanti bisa bahas, kita sikat sebagai SCC. SCC adalah cracking, keretakan tadi, yang terjadi akibat proses yang gabungan antara korosi dan straining of a metal.
Straining itu tegangan ya sama ya. Yang diakibatkan oleh residual or applied stress. Jadi stres atau tegang yang diberikan itu bisa jadi akibat residual, jadi tegangan sisa atau memang tegangan yang diberikan. Nah, ini yang harus kita bahas di sini juga. Definition is based on that due to ISO. Jadi definisi ini berasalnya dari ISO, whatever you call it. Cracking may occur as a result of elastic strain alone. Jadi bisa jadi atau bukan dimungkinkan, bisa terjadi jika crackingnya ini walaupun cuma terjadi oleh elastic strain. Elastic strain itu tegangan di titik elastisnya aja. The word strain does not imply plastic strain. Nah, kemarin kan kalian tahu ada elastic, ada plastic strain. Kalau di sini dia masih elastis kan kalau di sini. Jadi belum terjadi necking. Kalau kemarin kalian tonton video saya tentang uji tarik, maka ada plastik, ada elastik. Kalian lihat tuh, jadi posisi di mana ketika necking itu. Jadi yang dilihat itu masih fokus di elastic strain. Jadi bisa jadi tegangannya tuh masih di level ini, jadi belum di level ini. Jadi besarnya tegangan F atau P-nya, besarnya tegangan tadi itu masih di level antara kebalik ya. Tegangan itu kan yang di mana? Ya, tegangan-regangannya itu masih di level ini, masih di sini. Jadi belum sampai ke sini, tapi masih di bagian elastiknya aja gitu. And what are residual stress? Residual stress tadi tegangan sisa adalah stres yang masih bersisa that remain after the original cause of the stress has been removed. Jadi sebenarnya misal kita udah uji tarik nih, satu bahan tadi, udah kita uji tarik, udah patah. Nah, ini tuh masih ada residual stress atau strain, whatever. Residual stressnya itu masih ada walaupun udah patah dia. Jadi kita nggak memberikan tegangan apapun ke si besi atau si sampel tersebut, tapi kita tahu dia habis dilakukan stres, maka masih ada tegangan yang bersisa di sana. Tuh. Bisa terjadi akibat machining, deformasi, gradien panas, internal precipitation atau welding dan sebagainya. Ini masih ada, apapun itu masih bisa terjadi. Oke, dari tadi ada noise kali ya. Ini udah saya coba off, mudah-mudahan nggak terjadi noise lagi. Oke, lanjut aja atau kita stop dulu ya? Saya nggak bisa cuma males aja gabungin video. Kita langsung lanjut aja deh. Yuk. Nah, contoh dari SCC ini nggak ada di sini nih, karena ini kan saya ambil dari Universitas Politeknika de Madrid 2012. Biasanya gambar-gambarnya itu terkait juga masalah hak paten, jadi nggak bisa dilanjutkan gitu. Nah, contoh paling gampang dari stress corrosion cracking itu ini. Ini adalah gambar apa nih? Rantai kapal. Rantai kapal itu kan dia, kapal laut. Rantai kapal laut itu adalah gabungan dari stres
dan korosi, gitu kan. Jadi ada korosi, ada stres karena ketarik. Ini kan pasti ada stres tinggi di sini. Kita tahu ada stres di sana. Korosinya akibat air laut biasanya di daerah splash, namanya splash zone. Jadi di antara eh, tepatnya di kecil, splash zone itu kecil, paling di sini, di ujung sini. Jadi antara yang kena ombak, kena percikan, itu kan bisa jadi di atas ini. Kalau yang udah di dalam sini malah bukan splash zone namanya, ini udah bisa dibilang daerahnya udah aman di sini. Jadi nggak masalah harusnya. Yang bermasalah adalah di splash zone biasanya. Semua struktur uh, apapun itu bermasalah kalau di laut, masalahnya di splash zone karena dia kena percikan, nanti habis itu nggak kena lagi, dia bisa kena oksigen dan sebagainya, malah rusak semuanya. Harusnya udah ada di material teknik, jadi it's not my responsibility to tell to you about it, so just read it, reread it, ya, baca ulang tentang korosi. Oke. Nah, ini contoh paling gampangnya. Contoh lain apa ya? Ya kalian bayangin aja ada suatu benda yang metal yang terjadi stres di sana, dan dalam kondisi environment, dalam lingkungan yang uh, banyak yang korosif. Jadi memungkinkan terjadinya korosi. Nah, itu biasanya SCC terjadi di situ. Kalau sampai crack. Tapi kalau nggak sampai crack ya itu belum SCC, cuma SC aja gitu, stress dan corrosion. Uh, kalau nggak sampai crack ya udah. Nah, ini masih korosi, bisa jadi udah stres, tapi bisa jadi belum. Tergantung tergantung apa? Tergantung kondisinya. Sorry, kena delay. Nah, selanjutnya tadi itu contoh. Ini contoh makroskopiknya. Sekarang kita lihat contoh mikroskopiknya seperti apa. Ini ada stress corrosion di hardenable aluminium alloy. Hardenable itu aluminium alloy yang ini AW7020, kalian tinggal cari aja. Oh, ini ada tulisannya. Is used for welded parts. Jadi untuk pengelasan di otomotif dan mechanical engineering. Nah, ini terjadi stress corrosion cracking. Nah, ini cracknya ini sebenarnya cuma lebih fokusnya di sini. Jadi tapi dia intergranular. Jadi fokusnya kejadian korosinya itu cuma di antara batas butirnya aja. Oh, dan ini udah crack ya. Ini udah crack ini. Jadi nggak cuma korosi, nggak sekedar korosi aja gitu. Jadi udah crack di situ. Oke. Nah, ini ada nih. Jadi ini akibatnya diakibatkan oleh kenaikan strength, kenaikan kekuatan of intermetallic phase that are formed in well-defined ways. Jadi terjadi cracking ini cause of the increase in strength are the precipitation of intermetallic phase that form in well-defined ways. Jadi sebenarnya udah terjadi peningkatan kekuatan di sini akibat intermetallic phase. Jadi fasa intermetallic, ada dua metal di sini, terbentuknya dengan well defined juga, tapi kenapa terjadi apa tuh namanya? Kenapa terjadi crack? Nah, ini brass. Brass ini brass itu apa? Kuningan ya. Copper tambah zinc ya, tembaga tambah seng. Ini ternyata udah terbentuk tapi malah terjadi crack di sini
Akibat stress corrosion, stres dan korosi dan tegangannya tadi. Ini presentasinya, ini bentuk-bentuknya aja. Nah, mungkin belum sampai situ. Nah, kalau ini adalah crack pada pure copper. Nah, tadi jadi walaupun not stressnya, korosinya kan kita tahu fokus di metal, bukan baja tapi metal, bukan besi tapi metal. Metal ya, copper juga termasuk metal, apa juga termasuk metal. Asal kalian tahu apa yang mengakibatkan brass ini copper, pure copper bahkan. Jadi tembaga ini bisa terjadi crack. Itu kalian perlu tahu juga gitu. Ini secara makronya, ini secara mikronya. Jadi ternyata kejadiannya adalah intergranular, lagi-lagi intergranular. Nah, ini baru transgranular. Nah, transgranular ini austenitic stainless steel ini bahkan lebih berbahaya ya kalau kita lihat. Stainless steel X5 chrome nikel molybdenum 17 12 316. Jadi kejadian cracknya di sini adalah multi branch. Jadi ini satu terjadi, maksudnya transgranular itu enggak serta merta ini ada dia pasti motong di tengahnya. Bisa jadi ini misalkan sebelumnya cracknya adalah di sini, terus tiba-tiba ada yang motong sedikit aja, ini udah termasuk transgranular. Ini udah termasuk transgranular. Jadi beda-beda tergantung dari si posisinya. Tapi ini udah termasuk transgranular. Yang tadi di sini ini termasuk intergranular. Tapi ketika ada posisi transgranular, walaupun dalam satu objek yang sama, ada intergranular, ada transgranular, yang kalian harus fokusin ketika melakukan misal pengamatan ya di transgranularnya ini, karena intergranular bisa terjadi dengan alasan yang paling simpel, tapi transgranular ini butuh energi lebih besar. Butuh energi lebih besar untuk bisa terjadi. Jadi kalian fokus di transgranularnya dulu gitu. Oke. Next ya. Nah, mekanisme terjadinya SCC itu terbagi sama 3 hal. Yang pertama susceptible material, jadi material yang membuat si material yang nggak cocok, yang agak susah ya. Dia memungkinkan terjadinya korosi. Jadi material tersebut memungkinkan terjadinya korosi. Berarti dia itu bukan material yang cocok untuk beban kerja tersebut. Nah, gitu. Jadi kalian untuk nggak tahu deh, kayaknya bukan sama saya, tapi ada namanya pemilihan material. Jadi pemilihan material salah satunya adalah fokus pada beban kerjanya. Jadi susceptible material ini sebenarnya kan kita fokus di material apa yang cocok dengan beban kerja. Tapi di kalimat ini adalah dia susceptible untuk terjadi SCC. Jadi dia cocok ngepas untuk terjadi SCC, berarti dia sebenarnya unsusceptible untuk terjadi
sebagai mendapatkan beban kerja tersebut gitu loh. Yang kedua environment tadi, lingkungan. Yang ketiga stresnya cukup untuk sampai terjadi SCC. Jadi terjadi crack tadi kan butuh energi. Nah, energi ini cukup untuk membuat suatu benda itu crack. Untuk suatu benda itu korosi dan untuk suatu benda itu crack itu beda gitu. Itu beda lagi. Jadi bisa aja suatu benda itu terkena korosi terus menerus, dia ada stresnya, tapi dia nggak sampai crack. Kenapa? Karena beban yang diterima dan korosi yang diterima oleh si benda tersebut masih dalam batas kemampuannya si material tersebut. Jadi masih oke, dia masih dalam beban kerjanya. Jadi dia cuma stress and corrosion but not cracking. Jadi dia kena stres, dia korosi, dia berkarat, dia tarik, dia tegang, tapi apakah dia crack? Nggak selalu gitu. Bisa aja enggak. Oke, lanjut ya. Jadi harus ada 3 ini. Jadi stres yang cukup, tegangan yang cukup untuk yang pertama, material yang nggak cocok untuk beban kerja tadi adalah tidak cocok dengan environment dan tidak cocok dengan tegangannya. Yang kedua, environmentnya cukup untuk sampai si benda tersebut terkorosi. Yang ketiga adalah beban kerjanya, jadi stres yang diberikan itu cukup untuk sampai dia itu crack gitu ya. Kalau ada beberapa literatur yang hampir pasti kalau kalian googling sendiri tuh dia itu terdiri dari 3. Nah gini, jadi the stress, environment, and materialnya sendiri. Ini baru SCC. Jadi dia baru sampai kejadian SCC. Kalau stresnya nggak cukup, di environmentnya kena, dia cuma sampai sini. Kalau stresnya cukup, stresnya cukup, environment cukup, tapi materialnya masih bisa menampung, ya masih di situ. Stresnya cukup, materialnya kena, tapi environmentnya nggak sampai ke level dia harus korosi, misalkan ya nggak akan korosi gitu. Jadi bisa aja dia putus aja tapi nggak korosi gitu. Kan kadang-kadang tadi putuskan nggak selalu sebabnya dari korosi, bisa aja yang lain. Kurang komunikasi mungkin. Ya lanjut ya. Nah ini contoh lain. Ini swimming pool. Ini kolam renang. Ini kolam renang. Emang pink tuh paling kelihatan, jadi saya sering pakai, bukan saat. Nah ini atasnya ini collapse, jatuh ke bawah. Oh ini contoh yang termasuk komplit juga ini. Swimming pool, ada banyak sekali air, ada uap air pastinya, ya, dan ada tekanan di sana. Beban kerja untuk satu atap, kan ini mereka harus menggantung, berarti ada suatu gaya yang harus menarik ke atas gitu kan. Ini beban, ini tuh satu narik ke atas, satu narik ke bawah, jadi ini beban, satu gaya berat, satu harus ketarik gitu. Ini gaya beban. Nah gaya beban ini bisa membuat stresnya dan korosinya bisa jadi berasal dari uap air tadi. Ini uap ya tulisannya ya, uap air yang ke atas tadi. Makanya memang di Indonesia jarang banget kan kalian nemu apa itu namanya kolam renang yang tertutup atapnya, ya ini salah satunya. Jadi memang butuh perencanaan yang matang gitu. Ini bisa jadi ketinggiannya paling 4 meter, 3 meter, 4 meter. Itu masih pendek sekali ya.
Makanya kalau yang beneran tertutup tuh ya tadi selain eh, atapnya memang harus dijaga, bisa jadi dijaganya dari korosinya aja gitu. Tadi untuk menjaga tadi bisa jadi kalian pilih material yang luar biasa bagus, bisa jadi kalian kurangi stresnya, tapi untuk roof, untuk atap, untuk not, bukan atap ya, ya atap sih atap, ya bagian atas dari itu dari kolam renang ini ya agak susah untuk mengurangi stresnya kan. Ya ini udah mengurangi stres sih, tinggi yang nggak terlalu itu udah termasuk mengurangi stres karena kan mengurangi beban gravitasi kan. Kita tahu semakin tinggi aliran simple fisik saja energi potensialnya akan semakin tinggi, maka kemungkinan dia akan runtuh kan semakin besar. Nah, ini udah dikurangi, tapi itu bukan hal yang tepat karena itu akan meningkatkan environment. Jadi membuat si uap air ini akan lebih cepat sampai ke atas. Nah, dia mengurangi satu hal tapi tidak mengurangi satu hal yang lain, tapi meningkatkan satu hal yang lain. Jadi stresnya dikurangi, environmentnya semakin mendukung dan jauh sekali dengan material yang tidak didukung. Ya, this is what you got. Kayak gini lah hasilnya pasti. Next ya. What cause different mechanism? Apa yang membuat ada berbeda-beda mekanisme dalam terjadinya SCC ini? Yang pertama adalah active fat dissolution, yang kedua film rupture model, yang ketiga hydrogen embrittlement, yang keempat film induced cleavage, yang kelima adalah udah ya 4 doang. Film itu pasti maksudnya adalah lapisan nih. Cleavage berarti ada celah yang berarti bisa jadi pitting atau apa. Intinya terjadinya bisa terjadi mekanismenya salah satu dari empat kejadian ini. Ini masih ini intergranular dan transgranular. Ini intergranular dan transgranular, jadi tadi intergranularnya ada, transgranularnya ada. SCC dalam X15 NISI 2012 berarti ini still ya. Stillnya ini terjadi jadi ini korosinya, ini fokus di korosinya terjadi di grain boundary. Ada di grain boundary berarti dia intergranularnya tapi the bulk material, jadi materialnya sendiri sebenarnya yang enggak di bagian intergranular itu sebenarnya pasif itu ya bagus sih, dia nggak bakalan terjadi, malah dia nggak akan terjadi korosi di situ, tapi berbahaya sekali kalau di bagian grain boundary ini memang terjadi korosi. Korosinya dipercepat, accelerated corrosion along the path of higher corrosion susceptibility, karena di bagian tengah sini, di bagian batas butir ini terjadi jenis material yang berbeda dibandingkan yang kanan kirinya gitu. Jadi dia nggak inhomogeneous, jadi ada perbedaan di situ. Kita tahu bahwa salah satu bentuk korosi ya tadi korosi akibat perbedaan jenis
perbedaan jenis metal, itu namanya korosi apa? Perbedaan jenis metal, maka ada perbedaan muatan. Nah, itu terjadi itu pasti korosi di situ juga. Yaitu sangat mempercepat terjadinya korosi. Nah, adanya stres tadi mainly to open up the cracks. Jadi udah dia terkorosi, kita tahu tempat di batas butir apalagi yang terkorosi itu akan sangat-sangat rentan terjadi crack, karena dia itu kekuatannya beda kan dengan kanan kirinya, dia terkorosi pula, maka dia kekuatannya akan turun, toughness-nya, daya tariknya dia akan turun. Karena akan turun ya dia korosinya semakin berat, difusinya semakin cepat gitu, dan cracknya terjadinya bisa dengan mudah aja karena ada stresnya di dalamnya gitu loh. Active fat dissolution at cracks without film give rise to crack propagation. An increase of active site takes place at crack tips caused by plastic micro deformation. This model cannot explain. Jadi active dissolution at cracks sulit ya. Jadi ada dissolution. Solution itu kan apa ya namanya? Bagian-bagian yang dissolution, bahasanya nggak enak banget. Jadi bagian yang lemah lah. Tanpa lapisan, without films give rise to crack propagation. Jadi bagian-bagian lemah yang aktif. Ya, active dissolution ini terjadi akibat korosinya tadi sih. Jadi increase of active site take place at crack tips caused by plastic micro deformation. Jadi peningkatan ya karena sebenarnya active dissolution tuh bisa jadi ada di stress di material yang biasanya terjadi karena residual stress tadi. Jadi stres yang tertinggal bisa jadi akibat machining, pokoknya proses produksi dan sebagainya. Nah, tapi dengan adanya korosi, jadi ada kenaikan dari active dissolution ini gitu. Jadi ada kenaikan dari posisi yang lemah. Jadi atau apa ya? Ya posisi yang active pad dissolution pad kan bagian yang lemah aja gitu loh. Yang rawan terjadi crack. Nah, jadi HCC itu tadi ya pasti brittle kalau kalian tahu retakannya intergranular ya kebanyakan brittle, kecuali yang transgranular nanti bisa kita lihat lagi. The difference between crack propagation rate, electrochemically estimated and experimentally obtained. The apparent of discontinuous behavior of crack advance. Jadi inilah beberapa bentuk yang bisa menunjukkan bahwa dia itu terjadi SCC gitu, yang diakibatkan oleh active dissolution ini. Yang pertama adalah kondisinya brittle, yang kedua ada ini mikroskopik banget sih di perbedaan antara crack propagation rate, electrochemically estimated and experimental obtained, dibuktikan secara
estimasi dan eksperimentali. The appearance of discontinue behavior of cracked plants. Jadi bisa aja keretakannya itu terjadinya itu discontinue, terbentuknya itu discontinue gitu. Nah, ini film rupture model, ini model panjang juga ya. Bentar. Oh, ada 4. Kalian gak pujang apa pas saya kasih ini, terima-terima aja loh. Ya, yang namanya mahasiswa, wajar. Oke. No, saya bukan bermaksud meledek ya, cuma ya ya itu, makanya saya kadang ngasih waktu untuk bertanya. Saya waktu kasih ini juga waktu itu 3 sekaligus ya. Harusnya ini memang harus selesai di dua sesi sih. 3,5 jam cukup lah pasti. 3 jam cukup sih sebetulnya kalau kalian mau baca full gitu. Walaupun kalau ya waktu itu ada masalah sih. Harusnya kita fokus bahas satu-satu gitu. Ini bisa bisa pingsan sih kalian kalau habis nonton ini. Kalau kita bablas terus nih, untung saya pakai wifi. Kita cek ya. Media yang korosif, film rupture model. Jadi model akibat memodelkan terjadinya SCC akibat kerusakan pada lapisan-lapisan. Nah, yang pertama adalah kita tahu ada media yang korosif, ada metal, ada protective layer. Protective layer itu adalah layer yang secara pasif, naturally terjadi, bisa aja secara pasif atau memang kita berikan, misal cat atau apapun, pokoknya lapisan-pelapisan yang di coating itu yang diberikan, dia tadi secara natural atau secara buatan kita berikan gitu. Nah, tapi karena kita menganggap bahwa metal itu terdiri dari film-film lapisan-lapisan tipis, layer-layer, dan kok media dan yang berada di sini gitu. Nah, dalam ferritic stainless steel itu protective layer-nya akan membantu dia terbantu dari korosi. Tapi dengan energi atau strain atau stres, tegangan-tegangan yang diberikan, maka dianggap bahwa lapisan-lapisan tipis ini akan bergeser. Rise to the movement of single dislocation. Jadi ada satu aja yang terjadi pergeseran, maka protective layer itu akan terbuka, dan harusnya akan terjadi aktif dan pasif sel. Jadi akan ada sel atau lapisan-lapisan yang terdiri dari yang satu aktif, yang satu pasif. Nah, ini berbahaya lagi kalau lapisan yang pasif itu terbuka, maka dia akan terjadi korosi. Nah, di sini austenitic stainless steel ini di sini takutnya ya ini kejadian nih di sini, di metalnya itu terjadi layernya turun, ini bergeser, ini kayak gempa bumi maksudnya, satu bergeser ke atas, satu bergeser ke bawah. Nah, terjadi kekosongan di sini. Stress rupture the passive film. Jadi stres yang diberikan tadi, strain atau stres yang diberikan
itu akan merusak lapisan pasifnya secara lokal dan bisa jadi membuat pasif sel lagi, bisa jadi malah membuat sel baru yang malah aktif, yang malah membuat terjadinya korosi gitu. Nah, selain itu adalah hidrogen induced SCC, hidrogen yang terbentuk di permukaan akibat katolik polarisasi itu akan diffuse into the material, akan hydrogen form on the surface of the steel by cathodic can diffuse into. Jadi ini kalau terjadi cathodic polarisasi katodik. Polarisasi kan pengkutuban, nggak mesti pengkutuban. Pokoknya perbedaan ion positif negatif lah di sini itu membuat hidrogen akan ada yang bisa masuk, meresap, terbentuk di permukaan dari si besinya ini, si steelnya ini gitu. Dia akan terjadi retakan-retakannya tadi. Transformable ferritic steel are susceptible to hydrogen-induced SCC in a wide range of various media. Nah, ini biasanya tadi ada promotornya. It is not possible. The electrochemical crash in aqueous solution give rise to the production of certain amounts high activated atomic hydrogen may diffuse into the material causing embrittlement, and if the region subject to tensile stress, cracking can result. High activated atomic hydrogen may diffuse into the material. Tadi diffuse ya. Diffuse berarti terdifusi, masuk, menyerap lah kalau bahasa gampangnya. Causing embrittlement. Kalian udah sempat bahas mungkin hydrogen embrittlement, and if the region is subject to tensile stress, cracking can result. Subject to tensile stress, intinya tadi hydrogen embrittlement itu salah satu bentuk korosi, stress jadi crack. Harus ada 3 itu. Kenapa butuh suatu korosi ya? Akibat materialnya. Kenapa? Kalau material tertentu dikasih stres tertentu bisa aja nggak pecah, tapi dengan material itu dia terjadi retak. Ya berarti karena materialnya juga gitu. Give rise to the production of hydrogen. Ya, jadi intinya hydrogen embrittlement itu hidrogen yang terperangkap di dalam akibat teraktivasi, akibat electrochemical juga. Intinya di situ. Stress corrosion cracking in the main groups of material: carbon and low alloy steel, stainless steel, austenitic, duplat, martensitic, extra aluminum, titanium, compound. Nah, ini yang kemungkinan terjadi ya, stress corrosion cracking in the main group of material. Di material-material ini terjadinya gimana? Ini bisa dibaca aja. Where gas resin pipette have cracked in carbonate solution produced under protective coating as a result of cathodic protection system. Enggak, malah dikasih cathodic protection, malah tetap aja dia crack, meledak gitu. Kalian bisa cari tentang SCC ini di standar-standar, terutama standar tentang korosi, itu banyak banget, agak lumayan panjang memang, dan kalian bisa fokus cari apa yang intinya material apa yang cocok di
environment apa dan tegangan berapa gitu, karena ini yang paling mendasar sih. Stress corrosion cracking tuh kejadian yang paling mendasar, dan ketika itu kejadian bisa terjadi sesuatu yang fatal. Contoh ada banyak, salah satunya ya biasanya ledakan pipa itu kan, pipa gas itu kan di dalamnya ada stres karena ada tekanan dari gas yang cepat dan keluar gitu. Dia gas itu kan fluida bisa aja dia laminar, tapi kalau ini biasanya laminar bisa turbulen gitu. Nah ini yang membuat si pipa ini sebenarnya setiap hari, setiap detik, setiap dia dioperasikan itu dia mengalami stres gitu. Dan korosinya bisa terjadi dari luar, bisa jadi terjadi juga dari dalam gitu. Nah itu bisa aja jadi esensi, apalagi kalau pipa-pipa itu ditanam. Makanya kalau pipa ditanam tuh harusnya dia agak jauh dari jalan raya kan. Ini jalan raya, pipa di sini gitu yang ditanam. Gak boleh di bawah dari jalan raya karena dia akan kena stres yang lebih parah gitu. Bisa jadi, apalagi kita tahu jalanan-jalanan di Indonesia itu misal dibilang maksimum 1 ton, maksimum 2 ton, ujung-ujungnya yang lewat juga lebih dari itu gitu. A more positive potential of rapid precipitation sodium hidroksida ini pH-nya tinggi, depression of prevented granular passivation. Jadi harusnya terjadi pasivasi, dia nggak terjadi pasivasi karena ada tensile stress yang tinggi gitu. Nah, banyak sekali, intinya sama. Ada lingkungan yang kena korosi, ada lingkungan yang menjamin terjadinya korosi, ada yang ada stres, ada material yang tidak sanggup. Intinya di situ. Nah ini no normalizing after welding. Jadi ini stresnya berarti bukan stres stres operasional, tapi ini stres residual ya, karena dia selesai di welding terus terjadi pecah, selesai. Jadi udah di welding, bisa jadi udah dipakai, bisa jadi belum, tapi di bagian lain yang nggak kena welding itu nggak apa-apa, tapi bagian yang ada weldingnya dia retak, crack, makanya dia bisa dibilang adalah residual stress. Intergranular stress juga sama ini. Bahkan temper steel bisa terjadi, tapi korosifnya karena HNO3. Ya. High pressure reactor, dan itu ya mungkin banget terjadi. Liquid ammonia in fine grain structural steel, ini welding zone juga akibat amonia kontaminasi dengan udara, air itu udara. Ini weld lagi. Nah ini akibat, ini di aluminium nih. Akibatnya bisa mikrokomposisi, mikrostruktur, versus external internal tensile stress, 50% of yield strength. Jadi cuma 50% dari yield strength-nya, dan media yang korosif. Tuh. Tensile stress-nya harusnya sampai sini, tapi ketika dilakukan tensile stress di chloride solution, dia sampai sini udah retak, guys. Ya, jadi lingkungan stres yang diberikan bisa mempercepat gitu aja. Jadi terjadi korosi. Dan jadi balik kemarin yang kita lakukan itu di uji tarik itu lumayan powerful sebetulnya. Selain untuk standar, itu hal standar yang bisa kalian lakukan, bisa buat apa aja penelitian, hal-hal baru
gitu. Itu bisa aja kalian lakukan gitu. Nah, ini udah dibahas juga harusnya di kelas korosi. Jadi aluminium itu punya passive layer harusnya di bagian atasnya suatu aluminium itu dia punya lapisan yang pasif. Misalnya ini satu aluminium, dia paling atasnya itu pasif. Jadi pasif itu unreaktif, tidak reaktif. Mau dikasih asam, mau dikasih hujan, garam dan sebagainya, dia tetap begitu aja. Jadi dia udah stabil gitu. Nah, sepasif apa ternyata inilah dia pasifnya. Dia sebenarnya pasifnya di lingkungan segini gitu, antara 2 sampai 9, 8, 9 pH 2 sampai 9. Lebih dari itu dia udah aktif lagi sebetulnya, atau kurang dari itu jika dia udah aktif lagi. Walaupun kamu kena apa aluminium sampai kena 1 pH 1 gitu ya, kita lihat aja. Memang bukan tempatnya di situ. SCC dalam aluminium bisa kemungkinannya terjadi di ini semua. Aluminium alloy sama interkristallin tetap bukan intra. Ini hidrogen di aluminium kemungkinan ini kita ngomongin struktur ya, kemungkinan terjadinya ya di sini dia ada di center persis di BCC, atau dia bisa aja di FCC tapi di not literally FCC. Jadi iya di FCC, tapi dia sebenarnya di FCC dan aluminiumnya masuk ke sini. Jadi cuma berikatan sama 3 diantaranya. Dan tetap bahaya, adanya hidrogen dimanapun itu tetap bahaya. Stainless steel, ini salah satu jenis stainless steel yang terbiasa ada di pasar, static duplex atau static ferritic. Ini yang menyebabkan dia terjadinya karat, korosi, klorida, chloride, polidionat, temperatur tinggi baru dia bisa terkena korosi. Kalau ini low ferritic ya yang paling inilah, paling standar. Itu cuma bisa buat air aja harusnya. Ini tadi sama ya, ini kenapa sebenarnya tadi yang layer tadi passive layer, ini kenapa terbuka, ini terjadi dia local element formation and stress corrosion cracking. Ini yang terjadi teranoda, katoda, terjadi korosinya, terus kemudian dia kena stres, makanya berantakannya di situ. Ini tadi yang the roof. Ini yang kolam renang tadi, kesalahannya kenapa? Karena transgranular ternyata in the bar from the wake of the sailing, dia keberatan. Nah, sama ya tadi udah persis apa yang saya ceritakan gitu. Dan keretakannya sampai transgranular, berarti ini tegangannya sangat tinggi gitu. Nah, ini kesalahannya adanya ya ini persis yang saya omongin tadi. Yang pertama, kecuali satu ini. Jadi materialnya tidak tepat, grade-nya, tensile stress-nya tinggi, specific aggressive environment klorinnya, termasuk yang ada adalah klorin, dan itulah yang terjadi di swimming pool. Jadi yang harusnya bisa dipakai adalah ini ya, yang bawah-bawah ini. Ya sepertinya kayak gitu. Tapi dia pakai yang lain, jadi ya mau nggak mau. Oh ini X5 CRNI 18
Iya, dia pakai di bagian atas sini, walaupun yang sebenarnya bisa melakukan adalah yang bawah sini gitu. Oke, jadi kurang Chrome-nya. Nickel steel. Ini contoh-contoh aja ya. Sama sih. Ini environment sama tipenya aja yang kena. Apa? Oh, this is okay. Nah, ini kondisi ini kalian bisa belajar aja di sininya. Habis. Oke. Ini tadi contoh-contohnya kalian bisa sambil baca. Intinya kalian harus sempat pernah baca mungkin untuk bisa jadi saya pikirkan untuk something was ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.